Pengertian kiroat. Kiroat secara bahasa merupakan bentuk jamak dari mufrad kiroah yang merupakan masdar dari fi'il madhi qoro'ah. Qoro'ah yang qoro'u kiroatan yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah, ada beberapa ulama quro' yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama ada Az-Zarkashi, mengartikan kiroat sebagai perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf atau cara pengucapan huruf seperti takhfif, tasydid, dan lain sebagainya. Lalu ada Imam Az-Zarqani yang mengartikan kiroat sebagai suatu madhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam quro yang berbeda satu sama lain dalam pengucapan Al-Quran dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya. Lalu ada As-Swabuni yang menurut pendapat As-Swabuni kiroat adalah suatu madhab cara pelafalan Al-Quran yang dikiblatkan pada salah satu imam dengan sanad yang bersambung hingga Rasul, yakni sanad mutasil. Materi selanjutnya ialah latar belakang munculnya kiroat. Sejak pada zaman Rasulullah terdapat beberapa sahabat yang ahli dalam bidang kiroat. Mereka antara lain ada Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan beberapa sahabat lainnya. Dari sinilah mulai timbul beberapa perbedaan karena pada zaman Rasulullah sudah terdapat ilmu membaca Al-Quran dengan menisbatkan setiap bacaannya pada seorang imam ahli quro. Dan setiap imam ahli quro satu dengan yang lainnya akan terdapat beberapa perbedaan dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tersebut telah disandarkan pada sanad yang sudah dianggap sah oleh Rasulullah sebagaimana Rasulullah ketika menerima wahyu melalui malaikat Jibril dalam beberapa versi bacaan. Lalu beberapa versi bacaan tersebut diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya. Selain itu, juga terdapat aspek historis yang melatar belakangi, seperti suatu ketika Sayyidina Umar berbeda dengan Hisham bin Hakim dalam membaca surat Al-Furqan. Lalu beliau berdua memutuskan menghadap Nabi untuk bertanya mengenai perbedaan tersebut. Nabi pun menjawab, memang begitulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf, maka ambillah apa yang kalian anggap mudah dari 7 tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Macam-macam kiroat. Kiroat dibagi menjadi 2 macam, yaitu dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Dari segi kuantitas, kiroat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kiroat as-sab'ah, kiroat al-ashar, dan kiroat al-arba' ashar. Kiroat as-sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. Mereka adalah yang pertama Nafi' al-Madani, yang muridnya adalah Qalun dan Warsh. Yang kedua adalah Ibnu Katsir al-Makki, muridnya Al-Bazzi dan Qunbul. Yang ketiga adalah Abu Amr, yang muridnya adalah Ad-Durri dan Asy-Syusi. Yang keempat adalah Ibnu Amr Asy-Syami, yang muridnya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima adalah Asim, yang muridnya adalah Syu'bah dan Hafs. Yang keenam adalah Hamzah Al-Kufi, yang muridnya adalah Khalaf dan Khallad. Yang ketujuh adalah Al-Kasai Al-Kufi, yang muridnya adalah Abu Al-Harith dan Hafs Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz. Selanjutnya adalah Qira'ah Al-Ashar. Qira'at Al-Ashar adalah 10 qira'at yang mana yang 7 ditambah dengan 3 qira'at lagi, yaitu qira'at yang pertama Abu Ja'far Al-Madani atau Yazid bin Qaqa, yang muridnya adalah Isa bin Wardan Al-Madani dan Ibnu Jammaz. Yang kedua adalah Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Zaid Al-Basri, yang muridnya adalah Ruwaish dan Ra'uh Ibnu Abdul Al-Mu'min. Yang ketiga adalah Khalaf Ibnu Hishab Ibnu Talab Al-Baghdadi, yang muridnya adalah Ishaq Ibnu Ibrahim dan Idris Ibnu Abdul Al-Karim Al-Baghdadi. Selanjutnya adalah qira'ah al-arba' asyar, yaitu qiraat yang 7 dan 10 tetapi ditambah dengan 4 qari' sehingga menjadi qiraat 14. 4 qari' tersebut adalah
Yang pertama Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Mahisan. Yang kedua adalah Yahya ibnu Mubarak ibnu Al-Mughirah. Yang ketiga adalah Hasan ibnu Abi Al-Hasan Al-Basri. Yang keempat adalah Sulaiman ibnu Mahran Al-Kufi. Selanjutnya, qiraat yang dibagi dari segi kualitas. Qiraat yang dibagi dari segi kualitas terbagi menjadi 6. Yaitu yang pertama adalah mutawatir. Mutawatir yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya, yang kedua adalah mashhur, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, akan tetapi syaratnya tidak mencapai derajat mutawatir. Selanjutnya adalah ahad, yaitu qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih, akan tetapi menyenahi rasa mani ataupun kaidah dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah syadz, yaitu qiraat yang sanadnya tidak sahih. Selanjutnya adalah maudhu', yaitu qiraat yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir atau yang keenam adalah mudraj. Mudraj yaitu qiraat yang disisipkan dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan, yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran. Tolak ukur diterimanya qiraat. Yang pertama, sanadnya sahih dan mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan rasmul uthmani. Yang ketiga, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jika salah satunya tidak dapat dipenuhi, maka bacaan itu tidak bisa diterima atau dianggap sah. Pengaruh perbedaan qiraah terhadap istinbat hukum. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang pengaruh perbedaan qiraat terhadap istinbat hukum, alangkah lebih baiknya kita mengenali dan memahami apa itu istinbat terlebih dahulu. Istinbat di sini berarti air yang pertama kali keluar atau nampak pada saat seseorang menggali sumur. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan istinbat yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan ketajaman nalar serta kemampuan yang optimal. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa esensi dari istinbat yaitu upaya untuk melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai objek atau sasarannya, yaitu dalil-dalil syar'i baik berupa nas maupun bukan nas. Namun hal ini masih berpedoman pada nas. Adapun perbedaan qiraah Al-Quran yang khusus menyangkut ayat-ayat hukum dan berpengaruh terhadap istinbat hukum bisa dilihat dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ayat tersebut menjelaskan tentang seseorang yang mau mendirikan sholat diwajibkan untuk berwudu. Adapun cara berwudu seperti yang disebutkan dalam firman Allah di atas. Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang apakah dalam berwudu kedua kaki wajib dicuci ataukah hanya wajib diusap dengan air. Nah, hal ini dikarenakan adanya dua versi qiraat yang menyangkut hal ini. Ibnu Katsir yaitu Hamzah dan Abu Amr membaca wa arjulikum. Nafi, Ibnu Amir dan Al-Kisai membaca wa arjulakum. Sementara Asim riwayat Syu'bah membaca wa arjulikum. Sedangkan Asyim riwayat Hafs membaca wa arjulakum. Qiraah wa arjulakum menurut zahirnya menunjukkan bahwa kedua kaki wajib dicuci, yang dalam hal ini maktuf kepada faghsilu wujuhakum. Sementara qiraat wa arjulikum menurut zahirnya menunjukkan bahwa kedua kaki hanya wajib diusap dengan air,
yang dalam hal ini maktuf kepada wamsahu biru'usikum. Jumhur para ulama cenderung memilih wa arjulakum. Mereka memberikan argumentasi sebagai berikut, yaitu menunjukkan betapa terpelihara dan terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Adapun perbedaan dalam membaca lafaz Al-Quran juga mempengaruhi dalam penetapan suatu hukum. Contoh yang kedua adalah misalnya pada lafaz la mustamun nisaa, ada qiraat yang membacanya dengan memanjangkan huruf lamnya, dan ada juga qiraat yang membacanya dengan memendekkan huruf lam menjadi lamastumun nisaa. Menurut kelompok pertama, istinbat hukum di sini adalah bersentuhan setara jima, sehingga ketika kulit bersentuhan dengan yang bukan mahram maka wudhunya tidak batal. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Sedangkan menurut kelompok kedua, mereka menetapkan hukum bahwa bersentuhan kulit seseorang dengan yang bukan mahramnya bisa membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Adapun faedah dengan adanya aneka ragam qiraah yang sahih, yaitu yang pertama adalah menunjukkan betapa terjaga dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan dengan memudahkan mereka dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti bahwa kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna, karena setiap qiraah menunjukkan hukum syarak tertentu. Yang terakhir adalah pada beberapa qiraah menjadi penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global atau umum dalam qiraah lain. Sekian dan terima kasih.